Yes. Mohon izin kami silakan kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti melalui virtual atau Zoom meeting untuk dapat bersiap-siap karena Bupati dan Wakil Bupati Tabalong telah tiba di tempat acara. Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara pada hari ini, dimohon untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan menjaga jarak dan tetap menggunakan masker. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya acara, bagi yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, selama acara berlangsung, dimohon berkenan untuk mengatur ke dalam mode getar atau silent. Terima kasih. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Tabalong, yang kami hormati, Ketua DPRD Kabupaten Tabalong, yang kami hormati, pejabat pimpinan tinggi Pratama dan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong, serta Bapak Ibu undangan yang kami hormati. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong, Selasa 4 Januari 2022 dimulai. Diawali dengan pembacaan surat keputusan Bupati Tabalong tentang pengangkatan kembali pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong.
Keputusan Bupati Tabalong nomor titik 2 821.2 garis miring 300 garis mendatar Kep titik C garis miring BKPP tentang pengangkatan kembali pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan kabupaten di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong. Bupati Tabalong menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, membebaskan atau memindahkan dan mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan atau pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 pada jabatan atau pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dari daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 31 Desember 2021. Bupati Tabalong, cap dan tanda tangan Anang Sahfiani. Daftar lampiran keputusan Bupati Tabalong nomor titik 2 821.2 garis miring 300 garis mendatar Kep titik C garis miring BKPP tanggal 31 Desember 2021. Mohon izin kepada pejabat yang disebutkan namanya untuk berdiri kemudian duduk kembali. Nomor 1, Dr. Andes Haji Abdul Muthalib Sangaji MSI. Jabatan baru, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong. 2. Dr. Andes Haji Rahmadi MSI. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. 3. Haji Yuhani SAG SPD SD MSI. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. 4. Hajah Nurhayati SE MSI, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. 5. Dr. Andes Haji Yujanur MSI, Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong. 6. Dr. Andes Haji Ahmad Trijali Nur MSI, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong. 7. Haji Suryanadi Esos MAP, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. 8. Dr. Haji Taufikur Rahman Hamdi MKes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. 9. Insinyur Ruwi Rawatianici MT, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. 10. Wibawa Agung Subrata STMT, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong. 11. Dr. Andes Rosmadi MM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong.
12. Tumbur Parulian Manalu SSTP MT, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong. 13. Herwandi SPD MAP, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. 14. Dr. Andes Haji Abdul Abu Bakar Sidik, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. 15. Dr. Andes Arbuansah MA, Sekretaris DPRD Kabupaten Tabalong. 16. Ahmad Rahadianur SSTP MSI, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong. Mohon izin kepada pejabat yang mengikuti secara daring, apabila disebutkan perangkat daerah, dimohon untuk berdiri kemudian duduk kembali. 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. 2. Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong. 3. Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong. 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. 5. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong. 6. Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. 7. Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. 8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong. 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong. 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong. 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Tabalong. 13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. 14. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong. 15. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong. 16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong. 17. Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong. 18. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. 19. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong. 20. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabalong. 21. Dinas Perikanan Kabupaten Tabalong. 22. Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong. 23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. 24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong. 25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong. 26. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong. 27.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong. (28) Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Tabalong. 29 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Kasim. 31 Kecamatan Jaro. 32 Kecamatan Muara Uya. 33 Kecamatan Bintang Ara. 34 Kecamatan Haruai. 35 Kecamatan Upau. 36 Kecamatan Murung Pudak. 37 Kecamatan Tanjung. 38 Kecamatan Tanta. 39 Kecamatan Muara Harus. 40 Kecamatan Kelua. 41 Kecamatan Banua Lawas. 42 Kecamatan Pugaan. Bupati Tabalong, cap dan tanda tangan Anang Sahpiani. Dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan Bupati Tabalong tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong. Keputusan Bupati Tabalong nomor 821-297-mendatar-C-DKPP tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong. Bupati Tabalong menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B-KASN-12-12-2021 tanggal 29 Desember 2021. Hal rekomendasi hasil uji kompetensi dalam rangka mutasi atau rotasi JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong. Memutuskan, menetapkan, ke-1, membebaskan atau memindahkan dan mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan atau pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 pada jabatan atau pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dari daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan. Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 31 Desember 2021. Bupati Tabalong, cap dan tanda tangan, Anang Syahpiani. Daftar lampiran keputusan Bupati Tabalong nomor 821.22
297 garis mendatar /C_BKPP tanggal 31 Desember 2021. 1. Dr. Andes Haji Muhammad Faisal, MSI, jabatan baru, staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Kabupaten Tabalong. 2. Haji Saiful Ikhwan, SIP, MSI, staf ahli bidang hukum, politik, dan pemerintahan Kabupaten Tabalong. 3. Febriadin Hafiz, AP, MSI, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong. 4. Dr. Andes Haji Nanang Mulkani, MSI, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. 5. Dr. Haji Erwan SH, MAP, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong. 6. Arianto SIP, MSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong. 7. Julfanur Esos, MSI, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong. 8. Husin Ansari, SEME, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. 9. Insinyur Haji Muhammad Mukni, MM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong. 10. Insinyur Nurjain A. Yani, MS, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong. 11. Haji Rusmadi SAP, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong. 12. Dr. Andes Muhammad Jainal Arifin, MXDev, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong. 13. Insinyur Muhammad Norifani SH, STMT, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong. 14. Dr. Andes Haji Mahdi Nur, MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. 15. Hajah Hamidah Munawaroh, STMT, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong. 16. Abdul Halim SSTP, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong. Bupati Tabalong, cap dan tanda tangan, Anang Syahfiani. Keputusan Bupati Tabalong nomor 821.23/298 garis mendatar /C_BKPP tentang pengangkatan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong. Bupati Tabalong menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan rekomendasi tim penilai kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong nomor 12-TPK_TAP_2021 tanggal 27 Desember 2021. Memutuskan, menetapkan ke-1, membebaskan atau memindahkan dan mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2
dari jabatan atau pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 pada jabatan atau pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dari daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 31 Desember 2021. Cap dan tanda tangan, Anang Syahfiani. Daftar lampiran keputusan Bupati Tabalong nomor 82123-298 garis mendatar _C_BKPP tanggal 31 Desember 2021 tentang pengangkatan pejabat administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong. 1. Cecep Komarudin Perceka SEME, jabatan baru, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. 2. Khairul Anwar SH, jabatan baru, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong. 3. Haji Syamani SPMP, jabatan baru, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong. 4. Haji Ahmad Robiani SPT MAP, jabatan baru, Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong. 5. Insinyur Mary Ria Menawari Sinaga MSI, jabatan baru, Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. 6. Suryadi Esos, jabatan baru, Inspektur Pembantu Wilayah 1 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong. 7. Rina Setiana Estos MSI, jabatan baru, Inspektur Pembantu Wilayah 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong. 8. Juhari SE, jabatan baru, Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong. 9. Dianto SEMT, jabatan baru, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong. 10. Muhammad Aris SKM MKes, jabatan baru, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kesehatan Jiwa dan Nafza pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. 11. Haji Ahmad Baihaqi SKap MM, jabatan baru, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. 12. Taufik SKM MM, jabatan baru, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. 13. Mian Asih Huta Barat SEMM, jabatan baru, Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong. 14. Ilham Alfian Nur SE, jabatan baru, Kepala Bidang Pengembangan Kota Cerdas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong. 15. Yumilda Triningsih SH, jabatan baru, Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. 16. Rosna Herianur SE MSI, jabatan baru,
Kepala Bidang Layanan Perpustakaan dan Pengembangan Koleksi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. 17. Hajah Rahma Norita SEMSI, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pengelolaan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. 18. Terawati Ramli SHMH, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Peningkatan Kapasitas ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong. 19. Haji Dadang Junaidi SOS, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pengembangan SDM pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong. 20. Ali Pansyah SOS, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. 21. Lina Holwati SSTP MSI, Jabatan Baru, Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. 22. Irwansyah Budiman SEMM, Jabatan Baru, Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. 23. Marpi SAP, Jabatan Baru, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong. 24. Hida Hastuti Ningsi SPD MPH, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong. 25. Indriani Fitri ST, Jabatan Baru, Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong. 26. Haji Kurdiansyah SPMP, Jabatan Baru, Kepala Bidang Sarana Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong. 27. Tuaidi SP, Jabatan Baru, Kepala Bidang Prasarana Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong. 28. Rahman Evansyah SPMP, Jabatan Baru, Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong. 29. Muhammad Agus Nurrahman SPI MS, Jabatan Baru, Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong. 30. Elzan Fikri SPI, Jabatan Baru, Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Tabalong. 31. Insinyur Suhadi MAP, Jabatan Baru, Kepala Bidang Sarana pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong. 32. Muhammad Abdu SPMMA, Jabatan Baru, Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong. 33. Rahmani SPI, Jabatan Baru, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanggulangan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong. 34.
Dr. Hewan Suwandi, jabatan baru, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong. 35. Milawati SE, jabatan baru, Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. 36. Dr. Randa Hajah Fitriana, jabatan baru, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. 37. Sofiansyah STMT, jabatan baru, Kepala Bidang Industri pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. 38. Noviana Ereda SIP, jabatan baru, Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. 39. Dr. Andes Syafril Nur, jabatan baru, Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong. 40. Yunita Dia Purnama SE, jabatan baru, Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong. 41. Dr. Randa Hajah Minu Mariana, jabatan baru, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong. 42. Dr. Andes Deni Renedi, jabatan baru, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong. 43. Norma Zahriati SH, jabatan baru, Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong. 44. Dr. Andes Haji Aswari MAP, jabatan baru, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. 45. Haji Hasbi SPD MPD, jabatan baru, Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. Bupati Tabalong, cap dan tanda tangan, Anang Syahfiani. Keputusan Bupati Tabalong nomor 821-299-2/SI-BKPP tentang pengangkatan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong. Bupati Tabalong menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan rekomendasi Tim Penilai Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong nomor 12/TAP/2021 tanggal 27 Desember 2021 memutuskan menetapkan ke-1, membebaskan atau memindahkan dan mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan atau pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 pada jabatan atau pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dari daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 31 Desember 2021. Bupati Tabalong, cap dan tanda tangan Anang Syahfiani. Daftar lampiran keputusan Bupati Tabalong nomor 821.24/299 garis mendatar ke .si garis miring BKPP tanggal 31 Desember 2021. Nomor 1. Firman Mulia Esos M.Eng, jabatan baru, Kepala Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Pemeriksaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. 2. Abdi Nusantara SE, Kepala Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyuluhan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. 3. Zulhaidir Nur Amarullah SE MSI, Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pembukuan dan Humas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. 4. Haji Rahmadani Esos, Kepala Sub Bidang Pelayanan, Konsultasi dan Pendaftaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. 5. Nisrina Mildayani Esos, Kepala Sub Bidang Verifikasi, Analisis dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. 6. Pahmawati Esos, Kepala Sub Bidang Penetapan, Pengolahan Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. 7. Nurliasti SEMM, Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong. 8. Ida Lucia Wahyuti Esos MM, Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong. 9. Murji SAG, Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. 10. Haji Ahmad Syamsi SPD, Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. 11. Hairun Nisa SPD, Kepala Seksi Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. 12. Rizal Ansyari SEMM, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. 13. Antung Hormansyah SPD MSI, Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. 14. Husnul Anwar SPD MPD, Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong. 15. Haji Muhammad Kursani Effendi Eskep MM, Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. 16. Mutmainah SE, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. 17. Dewi Rohani SAP, Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong. 18. Jannatul Ma'wa SE, Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong. 19. Zakiyah SAP, Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. 20. Jamilah Esos MSI, Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. 21. Eri Yustianto SPI, Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong. 22. Nur Hayati SAP, Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong. 23. Hajah Heni Minarti SAP, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong.
24. Ekaris Mawina SP, Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong. 25. Samsudinur SPT MAP, Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong. 26. Rustiana Rezikiah Esos, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong. 27. Epa Tiur Marpaung SSI, Kepala Seksi Informasi Perindustrian pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. 28. Andri Faisal ST, Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. 29. Sri Wuryani SEMM, Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. 30. Murliani Esos, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. 31. Rini Hejina SE, Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. 32. Marianta Esos MMKP, Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. 33. M. Ajidinur ST, Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Upau. 34. Ramlan, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat pada Kecamatan Haruan. 35. Nur Syahrani SE, Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan Bintang Ara. 36. Arif Rahman Esos, Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Pugaan. 37. Abdul Muthalib Esos, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kecamatan Tanta. 38. Muhammad Nur SAP KP, Lurah Sulingan. 39. Faisa Ridoni SAP, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong. 40. Muhammad Rija Anwari ST, Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak dalam Trayek Barang dan Multimoda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong. 41. Dedes Sapitri SAP, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong. 42. Haji Alipah Nur Esos, Kepala OPTD Pengelolaan Pasar Keluar. 43. Azwar Rijani Nur Esos, Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Pulau. 44. Ahmad Gajali Rahman Esos, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Keluar. 45. Nurmansah SAP, Kasubag Tata Usaha pada OPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Perairan Wilayah 1 Keluar. 46. Nurliani SAP,
Kepala Seksi Pembangunan pada Kelurahan Agung. 47, Hajah Nurliana SAP, Sekretaris Kelurahan Tanjung. 48, Deni Asmara SAP KP, Sekretaris Kelurahan Pembataan. Bupati Tabalong, cap dan tanda tangan Anang Sahpiani. Hadirin dimohon berdiri. Rohaniawan dipersilakan menempatkan diri. Pelantikan oleh Bupati Tabalong. Dimohon berkenan kepada Bupati Tabalong untuk menempatkan diri. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini Selasa, tanggal 4 Januari 2022, saya Bupati Tabalong dengan ini melantik saudara-saudara dalam jabatan baru sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu menyertai dan memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua. Pengambilan sumpah janji jabatan. Sebelum saya memulai mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara sekalian bersedia diambil sumpah atau janji? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir saat ini, juga penting disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri saudara sekalian. Dan kepada Tuhanlah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Selanjutnya, agar saudara sekalian mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji
dengan bersungguh-sungguh, ikuti seluruhnya, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniawan dipersilakan kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji jabatan kepada perwakilan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang dilantik untuk menempatkan diri dan menandatangani berita acara sumpah janji jabatan. Diawali oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, Dr. Andes Haji Nanang Mulkani MSI, pejabat administrator, Dianto SEMT, pejabat pengawas, Deni Asmara SAPKP. Dimohon berkenan kepada Bupati Tabalong untuk menandatangani berita acara sumpah janji jabatan. Kepada perwakilan pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang dilantik untuk kembali ke tempat. Pembacaan fakta integritas dipimpin oleh Bapak Zulfanur Esos MSI, selaku pejabat pimpinan tinggi pratama, diikuti oleh seluruh pejabat yang telah dilantik. Fakta integritas. Saya Haji Zulfanur Esos MSI. Jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama. Dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan
jujur, objektif, dan akuntabel, serta menghindari pertentangan kepentingan atau konflik of interest dalam melaksanakan tugas. 4. Memberi contoh teladan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. 5. Menjunjung tinggi dan menjaga moralitas, nilai-nilai dasar, kode etik sebagai pegawai negeri sipil, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela. 6. Siap membantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, melakukan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tabalong. 7. Siap mendukung dan melaksanakan 24 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tabalong periode 2019 sampai dengan 2024. 8. Apabila dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama tidak menunjukkan kinerja yang baik, maka saya bersedia untuk mengundurkan diri dan atau diberhentikan dari jabatan saya saat ini. Tanjung, 4 Januari 2022. Pembuat pernyataan Haji Julpanur Esos, MSI. Penandatanganan fakta integritas kepada perwakilan untuk menempatkan diri dan menandatangani fakta integritas. Dimohon berkenan kepada Bupati Tabalong untuk menandatangani fakta integritas. Dimohon kepada Bupati Tabalong dan perwakilan untuk kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita dengar simak bersama sambutan oleh Bupati Tabalong kepada Bapak Dr. Andes Haji Anang Syaktiani MSI. Dengan hormat kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas izin dan perkenannya, baik karena perubahan orang promosi. Kegiatan ini selalu menjadi penting bagi kita semua karena mutasi dan promosi adalah hal yang sangat lumrah lebih pemerintah Kabupaten Tabalong. Selanjutnya salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat serta pengikut beliau hingga yaumil akhir. Hadirin sekalian, yang menarik dari kegiatan kita ya, jadi kalau ini disebut sebagai keseimbangan, equilibrium ya, maka pelantikan hari ini berada dalam equilibrium yang lebih bagus, lebih tinggi gitu. Hal ini sebetulnya tercermin dari apa yang kita hasilkan selama tahun 2021. Nah, yang kita butuhkan 2 tahun terakhir masa jabatan saya dengan Pak Mawardi adalah kita harus melakukan akselerasi. Ada 20 atau 24 program prioritas yang harus dicapai. Dan ini harus kita lakukan sama-sama. Karena di luar ya, ada orang-orang yang sama sekali tidak percaya dengan visi misi. Ada di luar sana orang yang tidak percaya dengan program prioritas. Nah, oleh sebab itu saya memberikan tantangan baru ya kepada pejabat-pejabat yang dimutasi, walaupun di tempat lama kinerjanya di mata saya sangat bagus. Tetapi saya perlu memberikan tantangan baru. Hadirin sekalian, oleh sebab itu
perkenankanlah saya menyampaikan ucapan selamat kepada saudara-saudara sekalian, disertai harapan agar apa yang sudah bagus selama ini dicapai terus ditingkatkan. Dan saya juga mengharapkan karena tahun depan itu akan terjadi kondisi yang sangat dinamis ya. Kawan-kawan kita yang berada di lapisan pertama dan lapisan kedua akan mengakhiri masa baktinya sebagai aparatur sipil negara. Nah, oleh sebab itu kita harus menyiapkan mulai sekarang agar ketidakadaan lapisan pertama dan lapisan kedua ini tidak berpengaruh terhadap keinginan saya dan Pak Wabub untuk melakukan akselerasi pembangunan. Hadirin sekalian, saya juga ingin mengingatkan kembali ya, bahwa ada 3 peran yang melekat pada diri saudara-saudara sebagai pimpinan. Mulai pimpinan, pengertian pimpinan eselon 2, eselon 3, dan eselon 4. Nah, 3 hal itu adalah, yang pertama, peran saudara-saudara sekalian sebagai pelaksana atau implementator. Kemudian yang kedua, peran saudara-saudara sebagai pengelola atau manajer. Dan yang ketiga, peran saudara-saudara sebagai pemimpin, leader. 3 peran ini melekat dalam diri saudara-saudara sekalian. Nah, karenanya, kelolalah ketiga peran ini dengan sebaik-baiknya, paling tidak untuk dapat mengelola ketiga peran ini dengan sebaik-baiknya, ada 2 hal yang harus saudara-saudara lakukan. Yang pertama, saudara-saudara sekalian harus menerapkan konsep kepemimpinan yang efektif. Nah, kepemimpinan yang efektif ini adalah kepemimpinan yang mampu memotivasi bawahannya secara terus-menerus untuk bekerja dan berjuang menuju kesuksesan, memiliki semangat kerja, produktif, berorientasi terhadap hasil, dan memberikan dampak organisasi kepada organisasi dan kelompok yang dipimpin. Setahun terakhir ini, 2 tahun terakhir ini selama pandemi COVID-19, saya betul-betul mengamati. Saya tidak perlu sebut kawan kita ya, tetapi yang berhasil, kawan-kawan kita yang berhasil di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini adalah kawan kita yang berhasil menerapkan konsep kepemimpinan yang efektif ini. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui ciri-ciri konsep kepemimpinan yang efektif? Saya kira di literatur banyak ya, buka Google ribuan lebih. Saya ambil yang sederhana aja. Jadi yang pertama, dia mempunyai visi yang jelas. Ketika Pak Julpan dilantik sebagai Kadesnaker hari ini, besok Pak Julpan sudah harus membulatkan apa yang menjadi visi di Snaker, apa yang menjadi visi Pak Julpan sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja. Simpel-simpel aja. Kemudian yang kedua, kemampuan untuk mempengaruhi atau menjadi inspirator, menginspirasikan kawan-kawan di bawah. Kemudian yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Ini penting. Karena saya melihat dalam 2 tahun ini ada kawan kita yang nomor satunya isinya jelas, kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi hebat, tetapi tidak berhasil mengadaptasikan dirinya dengan lingkungan baru.
Dan yang keempat, cirinya adalah kesadaran atau kerelaan untuk menerima tanggung jawab. Nah, ini penting. Nah, hadirin sekalian, oleh sebab itu menerapkan konsep kepemimpinan yang efektif ini menjadi sangat penting bagi kita semua, bagi kawan-kawan semua. Tetapi di samping itu, saya juga ingin mengingatkan tentang yang kedua ya, kawan-kawan membentuk tim kerja yang handal. Jadi kepemimpinannya sudah efektif. Nah, yang kedua yang lebih penting adalah membentuk kepemimpinan yang handal. Nah, kita sama mengetahui bahwa kepemimpinan yang handal ini di antaranya ya, bagaimana kita menjalankan atau membentuk kolaborasi di lingkungan kita. Kemudian kita bisa menjadi contoh. Kemudian kita bisa memberi inspirasi. Itu langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membentuk tim yang handal. Nah, saya melihat sekali lagi ya, saya tidak sebut SKPD-nya, tidak sebut orangnya ya, kawan kita itu. Yang berhasil itu saya lihat, yang nomor 2 ini berhasil di SKPD itu. Jadi tim kerjanya handal banget. Nah, ini artinya saya ingin garis bawahi, begitu hari ini kita mau mulai lembaran baru ya, baik karena mutasi, promosi maupun karena SOTK baru, saya minta kawan-kawan sudah harus merancang tim handal, karena ini juga diawali dengan tahun anggaran baru. Nah, hadirin sekalian, saya mengucapkan terima kasih kepada pejabat-pejabat yang mendapatkan mutasi ya, Pak Irwan, Pak Julpan, Pak Nanang Mulkani, Pak Arianto, siapa lagi? Siapa? Pak Hafiz. Saya mengucapkan terima kasih kawan-kawan sudah bekerja maksimal dan itu ditandai dengan berbagai prestasi dan keberhasilan yang kita raih sampai akhir tahun 2021. Nah, saya berharap pejabat penggantinya minimal menyamai kawan-kawan yang saya sebutkan tadi. Bahkan kalau bisa harus lebih dari itu. Nah, kemudian saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada kawan-kawan yang karena perubahan SOTK harus mutasi ke tempat yang lain. Nah, ini yang sering saya sebut sebagai karena kebutuhan organisasi. Tunjukkan aja prestasi dan kinerjanya, saya Pak Wabub akan terus memantau ya, yang terbaik akan diberikan yang terbaik juga, kemudian yang sudah berhasil ini tentu akan diberikan tantangan baru. Kawan-kawan sekalian, itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat, dan karena kita ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, pelantikan hari ini tidak bisa disaksikan oleh pendamping hidup kawan-kawan sekalian. Saya titip salam ya, beserta istri saya dan Pak Abud dan Ketua DPRD. Saya ingin tutup sambutan ini dengan kalimat yang sering saya sampaikan, keberhasilan seorang suami sangat ditentukan oleh dukungan istrinya. Nah, oleh sebab itu, sampaikan salam kami dan sampaikan juga harapan saya agar istri kawan-kawan semuanya, suami kawan-kawan semuanya terus memberikan support dan dukungan kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, Ibu undangan dan hadirin yang kami hormati, sebagai wujud syukur atas terselenggaranya acara ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Rijani dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya alim, ya sami' ya basir ya syahid. Ya Allah ya Tuhan yang maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat dan maha menyaksikan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, atas rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas dapat terlaksana dengan baik yang dilakukan oleh Bapak Bupati Tabalong. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pengasih dan maha kasih sayang. Semoga taufik dan hidayah-Mu senantiasa menyertai mereka untuk dapat melaksanakan tugas dalam jabatan tersebut. Allahumma ya Allah, ya Wali, ya Wakil. Ya Allah, ya Tuhan yang maha melindungi, maha memanggul amanah. Jabatan adalah titipan dan amanah yang mesti dipelihara dan wajib dipertanggungjawabkan, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, ya Allah, karuniakan kepada mereka sifat ikhlas dan kerendahan hati, agar mereka dapat melaksanakan tugas yang diemban dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, hingga bermanfaat bagi mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Tuhan, yang maha kuat dan maha kokoh, karuniakanlah kepada mereka kekuatan zahir dan batin, agar dapat mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ini demi tugas yang mulia. Dan berikanlah kekuatan iman kepada mereka untuk dapat menghadapi cobaan dan tantangan. Limpahkanlah kepada mereka hikmah kebijaksanaan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan-kelemahan. Allahumma ya Allah, ya Hadi. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemberi petunjuk. Curahkanlah kepada mereka hidayah kebenaran, agar mereka terhindar daripada kesalahan dan sifat-sifat tercela yang akan menimbulkan akibatnya sebagaimana dia telah melawan hukum. Allahumma ya Allah, ya Mujib, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan yang maha mengabulkan, yang maha pengampun dan maha kasih sayang. Terimalah doa kami, kabulkan hajat-hajat kami, dan ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dan para pemimpin-pemimpin kami, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi washabihi wasallam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu undangan hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pelantikan dan pengukuhan pada hari ini. Dan marilah kita mengakhiri acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.